Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini bisa jumpa lagi dalam Dialog Forum Kawanua edisi hari ini Selasa 27 Januari 2024. Bersama saya Velki Mejun dan juga ada rekan saya. Ada Steve Kolibo pagi ini, Ya Velki. bagaimana Steve pagi ini, semangat? Luar biasa sih semangat ya, apalagi pagi ini kan kita akan membahas terkait satu topik yang luar biasa, Ki. Betul, kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi ya. Betul, masih suasana pesta demokrasi sebenarnya ya. Ya, apalagi masih menunggu hasil ini Steve. Masih proses perhitungan ya, Ya. untuk real count dari KPU, Ki, jadi kita tunggu bersama. Nah, jadi pagi ini kita akan mengangkat topik membahas bagaimana apa istilahnya dinamika yang terjadi pada proses pemilu kemarin. Nah, kebetulan hari ini Steve jatuh pada tanggal Hari LSM sedunia. Iya. Ya. Makanya pagi ini kita mengangkat topik terkait peran LSM dalam dinamika pemilu 2024. Nah, pagi ini juga kita akan memberikan kesempatan bagi pendengar untuk bergabung bersama kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, seperti apa sih peran para LSM ini atau ormas dalam pemilu kemarin? Apakah cukup memberi kontribusi yang positif bagi pemilu atau seperti apa? Betul, ya. Dan- Nanti bisa bergabung bersama kita ya, Ki, ya di 082195835080 ataupun juga Anda bisa langsung menyaksikan siaran kami pagi ini Forum Kawanua di Facebook RRI Manado. Jangan lupa untuk memberikan komentar Anda. Di studio juga sudah hadir narasumber yang luar biasa, Ki. Betul Steve, di studio sudah hadir dua narasumber. Kita masih menunggu lagi satu nanti yang akan sementara menuju perjalanan ke Ya, tempat mudah-mudahan ini. bisa segera tiba. Iya, baik kita langsung sapa Steve. Yang pertama saya menyapa dulu untuk dari LSM, khususnya ini dari Ormas Brigade Permesta Sulawesi Utara. Saat ini mungkin kalau di flyer dilihat yang jadi narasumber adalah sebenarnya ketuanya yaitu Pak Johnson Blur, tapi karena mendadak ada kegiatan digantikan oleh sekretarisnya Bapak Ronald Lambe ST. Ya, selamat pagi Pak Ronald. Ini kembali lagi Pak hadir di studio, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Iya Pak Ronald, terima kasih. Dan selanjutnya yang kedua ada Prof. Ferdinand Keribungu MSI. Ya, ini selaku sosiolog dan juga akademisi. Ini terima kasih banyak juga ini Prof buat kehadirannya di studio kami. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, tetap sehat ini Prof ya. Semangat. Luar biasa, luar biasa. Ki. Dan kita Kemudian menunggu. satu lagi Ya. yang kita tunggu, Ki, ada narasumber selanjutnya yang kita tunggu ya. Iya benar, dari salah satu organisasi masyarakat khususnya dari para kaum penyandang disabilitas. Oke, dari teman-teman disabilitas Betul. ya, ada Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas PPUAD DPD Sulawesi Utara, Stephen Koas Esos, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kita pagi hari ini, Ki. Oke baik, mungkin kita langsung saja Steve untuk ke topik ini dan membahas terkait peran LSM ini dalam dinamika pemilu 2024 kemarin. Mungkin saya pertama langsung ke Pak Ronald Lambe dulu ini selaku organisasi masyarakat ini. Ingin mengetahui ini kalau dari Brigade Permesta sendiri ini kemarin di pemilu ini dari mungkin proses tahapan hingga pelaksanaan pemilu itu apa-apa saja yang dikerjakan itu sehingga bisa mendukung kelangsungan atau kesuksesan pemilu kemarin Pak. Silakan. Jadi kami Brigade Permesta mengadakan berbagai macam kegiatan, salah satunya menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi kami membantu pemerintah karena memang Brigade Permesta itu kami solid. Kegiatan ini kami lakukan agar supaya menjaga agar Sulawesi Utara tetap aman, tentram dan damai. Oke. Ya. Seperti apa tuh Pak kegiatan-kegiatan kemarin? Kegiatan kami itu mengawal di TPS dan kemudian kami juga menggerakkan anggota-anggota lain agar supaya menghimbau ke masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban, karena memang seringkali situasi semacam ini ya orang jaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Tetapi justru pemilu kemarin berjalan aman dan tentram, jadi tidak ada masalah. Oke, baik. Dan nah, kalau dari Brigade Permesta sendiri Pak itu ini kan juga sudah cukup lama juga berdiri ya di Sulawesi Utara. Jadi kami berdiri itu di tanggal 9
19 November 2019. Oke. Dari 2019 ya. 2019. Oke. Dan ketua umum kami adalah Stephen Samuel Lilahengko SH. Iya. Untuk Ormas Brigade Permesta sendiri ini apakah ada program-program yang dikerjakan setiap tahunnya atau rutin dikerjakan Pak untuk bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Sulawesi Utara seperti apa? Iya. Jadi program kami ada jangka panjang, jangka pendek dan menengah. Nah, di sini Brigade Permesta adalah pengemban hakikat tatanan baru yang dijiwai semangat pembaruan, budi pekerti, luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan terus-menerus dalam meningkatkan karya dan kekayaan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan kami ini salah satunya adalah membantu pemerintah agar supaya tercipta suatu keamanan dan ketertiban, juga kerukunan antar umat beragama. Oke. Baik, saya terakhir sebelum mungkin ke Prof Ferdinand Kirebungu, saya dulu ke Pak Ronald ini untuk kemarin dalam menjaga apa istilahnya independennya daripada ormas sendiri Pak untuk tidak ditunggangi oleh paslon atau partai tertentu, itu bagaimana metode apa yang dilakukan sehingga bisa menjaga integritas dari ormas sendiri? Nah, justru kami itu tidak memihak, tetapi kami menyarankan ke anggota-anggota agar supaya kita netral dan kita justru mendukung siapa saja yang akan menjadi kandidat, jadi kita dukung. Tetapi kita tidak memihak antara satu kandidat yang lain, Jadi kita mengharapkan agar supaya anggota-anggota itu tetap berpegang kepada prinsip yang ada. Jadi tetap netral ya Pak? Iya, netral, iya. Pak Ronald ya, luar biasa. Ini Eki juga sudah memulai hal itu ya. Kita langsung ke Prof Ferdinand dulu nih Prof. Biasanya kan ya, apalagi dalam satu kontestasi untuk menaikkan citra diri pastinya figur-figur ini pasti ada LSM-nya, aktif juga di kegiatan-kegiatan seperti itu nih Prof ya. Kalau Prof melihat bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya LSM ini untuk memperkenalkan figur-figur atau tokoh-tokoh baru di katakanlah di Sulawesi Utara, di Manado. Ya, terima kasih Mas Steve dan Pak Velki. Ya. LSM ini di Indonesia itu ada sejak 1982. Keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang lingkungan hidup. Yang muncul pertama adalah WALHI. Nah, kami di Sulawesi Utara pada waktu itu saya masih mahasiswa. Ada satu LSM yang kami dirikan, yaitu Nyiur Malambai. Asim bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Nah, kemudian tahun 83 dari Kementerian Sosial melahirkan Karang Taruna dalam konteks pemberdayaan pemuda. Nah, ini yang lahir. Dengan demikian bahwa LSM itu lahir dalam satu kepentingan untuk membangun masyarakat. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ada kepentingan itulah yang mulai menyusup, lalu mendirikan LSM untuk memberi nama atau mengangkat nama dari satu orang atau organisasi, sehingga kemurnian itu mulai pudar. Yang kalau kita lihat membangun negara kalau kita lihat sejatinya bahwa LSM itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Ronald itu adalah harus netral, menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, LSM itu sendiri berfungsi sebagai penampu, memproses, mengelola, melaksanakan aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat ini banyak hal, antara lain pemilu, demokrasi. Nah, bagaimana sebuah demokrasi bisa berjalan dengan baik? Nah, ini LSM harus berdiri di tengah, menjadi tameng keamanan, tameng kejujuran yang dijunjung tinggi oleh pemilu kita adalah luber.
Bubar. Jadi oleh sebab itu, bagaimanakah LSM itu kalau betul-betul sesuai dengan nuansa pendiriannya. Jadi bersama dengan nuansa pendirian, maka dia harus ada berdiri di tengah. Ya. Itu yang paling penting di sana. Nah, kemudian LSM juga kalau dia betul-betul ada di tengah, maka dia harus menumbuh kembangkan jiwa dan semangat masyarakat untuk membangun dalam sebuah aspek ya. Jadi kita dikotomi pada satu sisi, tetapi membangun sebuah aspek. Nah, pada kesempatan ini kan kita membahas tentang demokrasi, yaitu pemilu yang baru lewat ini. Tapi kalau kita melihat dalam perkembangannya di media massa, baik media seperti RRI, kemudian media visual, kemudian media online yang lainnya. Di sana kita melihat ada kontroversi dan kontraversi dari berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Sehingga melihat bahwa kegiatan pemilu pada tahun ini, kalau menurut analisis Perludem ya, kalau menurut analisis Perludem bahwa di era reformasi ini pemilu 2024 itu adalah pemilu yang paling kacau. Nah, itu analisis Perludem. Sehingga kita melihat banyak gerakan-gerakan yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau LSM itu sebenarnya kalau mau berdiri, ini kan tidak akan terjadi. Dia netralitas itu perlu dijaga sehingga bagaimana mengembangkan masyarakat, menuntun masyarakat, mengarahkan masyarakat ke hal-hal yang bersifat lebih membangun, ya, membangun. Analisis saya sebelumnya pada hasil pemilu yang lalu bahwa kira-kira 2024, 2029 itu pemilu kita akan lebih baik. Ya, kalau berjalan sesuai dengan asas pemilu itu sendiri. Jadi akan berjalan lebih baik. Yang sekarang persoalan kita adalah yang tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat. Sebenarnya itu bisa. Tapi apakah parpol mau? Ya, itu jadi soal. Itu yang sebab banyak dalam masyarakat serangan fajar. Itu kan salah satu perusak. Money politik ya Prof ya. Ya, perusak citra dalam masyarakat. Walaupun bagaimana Pak Ronald sebagai LSM mau memperjuangkan netralitas, tetapi kalau itu yang jalan itu akan hilang. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak Prof Ferdinand. Dan kita masih menunggu lagi Ketua PPUAD Sulawesi Utara, Pak Stephen Kowas. Ya, sesaat lagi mungkin akan bisa bergabung bersama kita karena beliau juga sudah hadir sebenarnya di RRI. Kita tinggal tunggu beliau untuk bergabung bersama kita. Tapi ini saya tertarik nih Prof terkait dengan money politics. Ini sebenarnya yang salahnya apakah kemudian masyarakat kita belum dewasa dalam berpolitik, artinya suaranya bisa dibeli, atau memang yang namanya mencari suara, kemudian partai politik, calon anggota legislatif, dan calon-calon pemimpin itu menghalalkan segala cara ini, Prof? Money politics ini sebenarnya kalau di pendidikan politik kita baik. Yang dilakukan oleh parpol atau maupun capres, ya, terutama parpol, dalam mendidik masyarakat itu ke arah yang lebih dewasa, lebih dewasa, sehingga masyarakat nanti akan dituntun pada pemilihan kualitas, bukan hanya kuantitas ya. Kalau sekarang kan yang dikejar masih kuantitas. Karena untuk membangun sebuah negara itu kita membutuhkan SDM yang berkualitas. Tetapi kalau kita sudah seperti yang terjadi semacam ini di negara kita, kapan kita bisa dapat yang berkualitas? Terutama mereka ini kan akan duduk di dewan, duduk di dewan perwakilan, apakah itu daerah ataupun pusat, mereka kan akan menentukan regulasi, akan menentukan pembangunan, arahnya mau kemana bangsa ini di tangan mereka sebenarnya. Semuanya ada di tangan mereka. Nah, makanya kalau dimulai dengan hal-hal yang tidak wajar, maka ketidakwajaran itu akan berjalan terus. Kira-kira begitu. Berarti memang kalau menurut Prof itu harus dimulai dari partai dulu, edukasi ke masyarakat ya. Partai politik itu harus melakukan edukasi, kan mereka kan secara struktural sampai pada desa. Betul. Nah, bagaimana mereka mendidik masyarakat agar supaya dalam hal
memilih itu betul-betul melihat pada figur yang punya kualitas. Oke. Nah, kemudian yang kurang kepada kita adalah pendidikan politik yang nanti jadi kalau sudah tiba pesta. Mendekati pilpres, mendekati pemilu biasanya baru kemudian Iya. ada Kalau sudah ada pesta. edukasi ya. Oke. Karena kita menyebutnya sebagai pesta demokrasi, ya otomatis sebuah pesta harus mengeluarkan uang. Iya. Oke. Dan terima kasih Prof ya. Kalau dari Pak Ronald ini, kalau LSM-nya apakah kemudian pernah turun ke masyarakat memberikan edukasi baik itu terkait pemilu ataupun juga mungkin yang di bidangnya dari LSM-nya Pak Ronald? Iya, memang ada. Kami juga menyarankan kepada masyarakat ketika waktu kami turun ke lapangan, kami sarankan kepada yang masyarakat kalau memilih yang menjadi figur nanti, jangan sampai salah pilih. Oke. Karena kebanyakan orang itu cuma dilihat dari uangnya. Siapa paling banyak itu ya? Iya, memang kenyataannya ada kemarin mereka bilang begini, justru yang jadi sekarang ini tuh calon-calon muda. Calon-calon baru. Tetapi bagi tadi yang disampaikan oleh Prof itu, memang money politik itu ada baiknya, tetapi ada buruknya. Buruknya itu nantinya orang cuma berpikir dari segi money politik, bukan karena dari suara hati. Bukan karena figurnya, bukan karena figurnya. Kecakapan figurnya. Iya, ya. betul. Mungkin masyarakat sudah lebih pinter, tetapi yang paling enak di pemilihan umum ini di Sulawesi Utara, masyarakat itu punya kesadaran semakin hari semakin tinggi. Yang kedua, justru mereka membantu pemerintah. Oke. Kalau tahun-tahun kemarin, waduh, tidak seperti tahun yang sekarang ini. Tapi justru dengan adanya pemilihan di 2024 ini, justru saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kami juga Brigade Permesta mendorong ada ormas-ormas lain kita bekerja sama, supaya kita jaga kerukunan antara satu dengan yang lain. Dan di Brigade Permesta ini bukan cuma satu agama, ada berbagai macam agama. Ya. Ada kalanya orang bilang, gambar Manguni ini. Pasti di dalamnya ini cuma Kristen, tetapi kami itu ada juga agama lain. Bhinneka Tunggal Ika tetap. Iya, itu yang paling kita jaga itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk Brigade Permesta sendiri kemarin kan pasti ada melihat potensi-potensi pelanggaran atau mungkin ada aduan-aduan dari masyarakat langsung kepada atau ada temuan jangan-jangan. Tindakan seperti apa yang dilakukan? Apakah kerjasama seperti apa yang sudah dikerjakan dengan Bawaslu? Jadi untuk saat ini kebetulan ketua kami Bapak Johnson Wulur ada bertugas di lapangan. Turun langsung ya? Dia turun langsung. Jadi sebenarnya dia mau mengisi hari ini. Tetapi karena ada tugas kenegaraan penting, sehingga saya ditugaskan. Memang salah satunya hari ini, memang itu kita berperan secara aktif. Kegiatan apa? Pleno ya? Iya. Salah satunya termasuk bagian dari kontribusi LSM untuk ke pemilu juga ya? Iya, betul. Oke, baik. Dan kalau untuk melihat tantangan sendiri dari LSM ini, melihat apa istilahnya polarisasi perbedaan-perbedaan di masyarakat yang terjadi, bahkan bisa menimbulkan konflik, bagaimana untuk bisa menjaga persatuan di dalam masyarakat? Perbedaan itu sebenarnya indah. Cuma yang paling pokok di sini bagaimana kita menjaga agar supaya perbedaan itu tetap terjaga. Sekarang kalau kita lihat dengan adanya himbauan-himbauan dari pemerintah, himbauan juga dari tokoh agama, juga kami dari LSM, kita juga menghimbau kepada masyarakat agar supaya tetap orang jaga persatuan. Karena ini Sulawesi Utara ini istilahnya orang semua basudara. Itu yang paling kita harus jaga. Terkenal toleransinya. Ya, betul. Baik. Sejak dulu orang nenek moyang tetap menjaga itu persatuan kesatuan. Dan sampai saat ini Sulawesi Utara dikenal di mana-mana. Baik. Ya, terima kasih. Dan kita jeda dulu sejenak. Pendengar, saya ingatkan lagi Anda bisa menyaksikan siaran kami pagi hari ini melalui live streaming di fanpage Facebook RRI Manado. Jangan lupa di-share. Kemudian juga berikan komentar Anda, nanti kita akan bahas. Ada beberapa komentar yang akan saya baca. Nanti juga Anda bisa bergabung di line telepon. Tetap bersama kami di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi.
Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Oke, baik pendengar, kembali lagi dalam dialog forum Kanwa edisi hari ini, dan kita langsung sapa saat ini sudah bergabung bersama kita di studio Pak Stephen Kowaas Esos selaku Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas PPUAD DPD Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Stephen. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami Pak Stephen. Iya, terima kasih. Ya, minta maaf. Memang begitu loh Pak, kalau memang lagi lobby-lobby kan SIM-nya Pak. SIM itu kalau bagi penyandang disabilitas itu surat izin melihat Pak, bukan bukan surat izin mengemudi ya. Begitu Pak Stephen. Oke, baik Pak Stephen, pagi ini kita mengangkat topik terkait dengan Hari LSM Sedunia, peran dalam dinamika pemilu 2024. Tapi pengen tanya dulu Pak Stephen, kemarin nyoblos di mana Pak? Kebetulan nyoblosnya sesuai KTP Pak. Oke, sesuai KTP ya. Di mana di Koya Pak? Di Koya ya. Tapi kalau misalnya karena Pak Stephen ini kan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Ya. Kalau Pak Stephen sendiri ketika nyoblos, apakah untuk teman-teman disabilitas, terutama disabilitas netra, apakah sudah nyaman Pak atau masih perlu ada mungkin ada perubahan-perubahan lagi? Oke, terima kasih. Mungkin kita paparkan lebih minta waktu sedikit ya Pak ya. Oke, Pak ya. Silakan. Pertama terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengantar kita di tempat ini, dan terima kasih kepada pimpinan RRI beserta jajaran yang sudah mengundang kami, PPUAD DPD Sulut, dan juga Bapak Ibu narasumber dan semua yang hadir. Terima kasih. Dan pada saat ini mungkin perkenalkan sedikit, saya sebagai Ketua Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas, dan organisasi kami ini adalah memperjuangkan hak politik bagi penyandang disabilitas, dan legalitas kami itu sudah jelas Bapak Ibu, di mana kami terdaftar di Menkumham, akta notaris, dan ter-SK dari pusat, anggaran dasar rumah tangga, dan kemudian kami memperjuangkan hak disabilitas, dan ini gabungan 4 jenis penyandang disabilitas sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di pasal 13 itu disabilitas G dan H itu disabilitas itu berhak diberikan akses untuk penyandang disabilitas dan pendidikan politik. Nah, khusus Undang-Undang 717 tentang pemilu, leburan 3 Undang-Undang Eksekutif, Legislatif, dan penyelenggara pemilu, di mana di pasal 5 berhak dipilih, memilih, dan bahkan menjadi penyelenggara pemilu. Nah, sekedar jadi baik kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Perkenalannya udah cukup, sekarang jawab. Sorry kalau terlalu cepat, dan itu memang karena waktunya cuma diberikan beberapa detik. Oke, siap, langsung saja. Dan begini, kalau yang kemarin kebetulan kami diberikan kepercayaan dari Bawaslu RI, tapi harus melalui verifikasi begitu Bapak Ibu. Jadi kami kemarin ada tim pemantau
pemilu akses namanya. Oh. Jadi ini kita memantau TPS apakah betul akses atau tidak. Betul. Terus petugasnya ramah atau tidak. Iya. Nah itu pertanyaannya, dan pertanyaan memang ada sekitaran 10 di sana, dan memang yang kalau Dari mungkin 10 poin ini berapa ini yang kemudian di checklist nih? memang kebetulan memang kelihatan memang ini yang masalahnya. Usahakan, kami memang berharap kepada Bapak Ibu pimpinan, baik itu KPU dan Bawaslu, ya mungkin Bapak Ibu sudahlah, kalau Bawaslu kan lebih cenderung memberikan pengawasan, Iya. tapi Penyelenggaranya KPU ya. iya, kalau KPU-nya memang kami berharap untuk teman-teman yang petugas di lapangan khususnya KPPS, tolong diberikan BIMTEK yang sebaik-baiknya. Oke. Nah, ataupun mungkin sudah diberikan BIMTEK tapi mereka mengandalkan modul, Bapak Ibu. Kalau mengandalkan modul, sudahlah nanti kita pelajari di rumah, yang gampang lah. Apa yang disampaikan sudahlah. Nah, atau misalnya pada saat itu udah slide ya foto-foto saja, nanti kita pelajari. Nah ini poin, mungkin ketika melayani orang-orang non disabilitas. Jadi kalau kami ini seorang penyandang disabilitas, tapi kalau Bapak Ibu disebut non disabilitas. Oke. Jangan disebut Bapak Ibu mungkin normal terus. Jadi kalau kita ini teman-teman sudah tidak normal, nggak bisa kawin dong. Nah, seperti itu dong. Yeah, okay. Sederhananya. Yeah. Dan untuk teman-teman, dan sekedar informasi saja, disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dan dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dia mendapatkan hambatan. Nah, hambatan ini yang sementara ini KPU Bawaslu rumuskan. Dan organisasi kami yang diberikan kepercayaan karena kami punya MOU dengan KPU RI dan Bawaslu, dan kami juga yang memberikan usulan bagaimana TPS yang ramah. Dan yang akses itu nggak boleh bertangga-tangga, nggak boleh naik gunung orang bilang, terus dia nggak boleh berbatu-batu, nggak boleh berumput tebal, kemudian nggak boleh ada selokan. Kemudian TPS-nya pintu TPS itu harus kurang lebih lebarnya 90 cm, terus meja pencoblosannya itu kurang lebih 75 sampai sampai 80, terus dia harus berongga. Baik. Nah, terus dan harus ada minta maaf 30 detik lagi. Dan untuk ini, dan kenapa kita harus minta maaf karena sedikit karena ini penting sekali. Dan itu yang untuk harus ada C3 formulir disabilitas ketika memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Nah, jadi kalau C3 ini untuk tujuan untuk apa? Supaya ketika dia memberikan pendampingan dia nggak bisa bocorkan. Betul. Lubernya ini terjaga, asas pemilu langsung umum, bebas rahasia dan jujur dan adilnya harus terjaga. Begitu Bapak Ibu, karena punya konsekuensi ketika dia membocorkan. Nah, itu yang makanya kita bilang, baru terus untuk teman-teman disabilitas, netra khususnya. Nah, teman-teman khusus netra disediakan template braille. Nah, memang Bapak Ibu kita temui, kebetulan ada laporan, untung saja dia lapor pada saat selesai Bapak Ibu. Ini persoalan begini, memang ada di satu, bukan jauh-jauh sih sebenarnya, di Kota Manado, tapi kita belum bisa bilang tempatnya. Tapi memang teman kebetulan dia teman yang memang mengalami langsung. Nah, dia ini persoalan begini Bapak Ibu, memang disediakan template dari pusat itu hanya 2. Template ini alat bantu coblos, bukan surat suara khusus. Oke. Nah, jadi untuk template itu disediakan hanya 2. Template untuk DPD dan presiden. Untuk 3-nya, padahal ada 5 surat suara ya. Iya. Dan untuk 3-nya memang karena memang pembuatannya memang untuk mau desain memang masih panjang untuk mau dirumuskan. Nah, itu memang kami berharap untuk ada pendamping. Tapi ada di beberapa tempat kejadian ketika teman-teman disabilitas netra itu sudah melakukan pencoblosan 2 surat suara, nah 3-nya tidak diberikan izin lagi. Nah, ini kan melanggar hak konstitusional warga negara. Nah, itu sebenarnya betul. Kalau mau dikonsumasi gampang saja sih sebenarnya. Cuma kan semua punya tahapan-tahapan. Seperti itu mungkin tuh. Ya. Nah, Pak Stephen, yang saya ingin tahu juga kemudian apakah ada peningkatan dari pemilu yang lalu 2019 dengan 2024 ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk peningkatan sudah sangat luar biasa karena kebetulan memang KPU dan Bawaslu sangat intens mengundang kami, KPU teman-teman disabilitas, memang kami juga sangat intens juga mendorong dan memberikan sosialisasi dan mengadvokasi teman-teman itu memang sangat intens sekali. Karena memang semua minta maaf saja semua
pimpinan-pimpinan saya selalu ganggu dengan MOU, saya selalu ganggu dengan undang-undang, saya selalu ganggu. Seperti itu. Berarti giat sekali memperjuangkan hak-hak dari teman-teman disabilitas ya. Iya betul. Dan sekedar tambahan, teman-teman juga kemarin ada beberapa yang sudah dilibatkan untuk KPPS, gitu, KPPS. Jadi memang ada juga yang memang beberapa tempat memang awalnya memang mereka tidak berikan ruang yang sama, kedudukan sama. Tapi setelah saya mengadvokasi undang-undang yang ada, sehingga mereka ya minta maaf dan mereka memberikan ruang yang sama seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan ke depan juga semakin baik lagi, apalagi mungkin di pilkada kan kita dalam beberapa waktu ini akan ada pilkada, mudah-mudahan semakin lebih bagus lagi. Tadi Pak Stephen kan juga bilang sudah mulai ada peningkatan untuk para kaum disabilitas. Tapi memang izin sebelum langsung cuma satu kalimat saja, dan memang setelah ini kami akan audiens lagi dengan KPU dan Bawaslu, semua hasil-hasil yang ada kami akan memberikan evaluasi yang untuk dalam rangka perubahan-perubahan. Ya, betul ya, karena kan setelah dilakukan masih ada yang kurang-kurang, nanti dibenarkan untuk next pemilu lagi ya. Dan ini salah satu peran dari LSM yang luar biasa begitu ya Prof ya, artinya bisa memperjuangkan hak-hak dari teman-teman disabilitas begitu ya. Dan kalau misalnya kita ke Prof Ferdinand lagi nih ya, kira-kira perjuangan-perjuangan dari teman-teman dari Pak Stephen dan teman-teman ini apakah sudah maksimal nih Prof untuk sebagai LSM untuk memperjuangkan hak-hak mereka? Ya, kalau kita ikuti penjelasan dari Pak Stephen tadi, perjuangan mereka itu sudah cukup maksimal. Tetapi yang jadi persoalan adalah implementasi dari apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka tanda tangan dalam MOU, dan apa yang dikatakan oleh undang-undang. Kelemahan kita di Indonesia adalah bagaimana kita mau mengakomodasi kaum disabilitas. Kaum disabilitas hanya cacat tubuh biasa, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia tunanetra, itu kan jadi masalah. Nah misalnya calon DPR, tadi katakan tidak diberi kesempatan untuk DPR. Hanya DPD dan Presiden. Untuk template surat suara ya Pak Stephen ya? Bahkan pencoblosan Pak. Pencoblosan, template pencoblosan. Iya. Nah, ini kan kalau Presiden hanya 3, berarti ada kesulitan. Iya. Kemudian kalau disulut DPD 8. 8 ya. Nah, tetapi DPRD yang sekian partai, banyak gitu ya. Sekian banyak partai. Mereka kan baru mau cari partai mana, kemudian calon mana, di nomor urut berapa, itu kan jadi persoalan. Yang saya yogianya KPU itu, karena ini undang-undang tahun 2017 loh, sudah cukup lama. Artinya persiapan untuk mengakomodasi kaum disabilitas itu sudah harus cukup siap, ya, cukup siap. Mulai dari pemrosesan surat suara, ya kan? Mulai dari pendataan kaum disabilitas, kemudian mulai dari penyiapan TPS. Kita sekarang kan, terutama tadi yang disinggung adalah menyangkut tentang BIMTEK. Nah, pada kesiapan umumnya, penyelenggara ya tadi ya. Ya, pada umumnya kita kan BIMTEK itu tergesa-gesa, tergesa-gesa, sehingga tidak mantap. Maka banyak kesalahan-kesalahan kemarin. Banyak kekacauan terjadi akibat dari kelemahan dari BIMTEK itu. Tadi dikatakan tadi kalau cuma mau baca-baca boleh saja. Modulnya ada tapi prakteknya agak susah. Semua orang boleh, penting dia tahu baca. Tetapi teknis itu jadi soal. Misalnya di situ sudah dijelaskan harus menggunakan huruf balok. Iya. Ya. Kemudian coretan itu harus jelas, angka supaya tidak salah baca. Maka si rekap itu kan banyak menjadi persoalan sekarang. Si rekap. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh teman-teman kita yang disabilitas dalam persoalan itu. Apakah mereka tepat atau bagaimana? Menyangkut kerahasiaan itu. Itu yang jadi soal bagi kita, bagi teman-teman kita yang kaum disabilitas. Karena Indonesia ini belum terlalu ramah terhadap kaum disabilitas. Walaupun ada perhatian pemerintah sudah cukup, tetapi banyak hal yang tidak diperhatikan. Misalnya jalan, ya, jalan. Apakah jalan-jalan kita
sudah ramah bagi kaum disabilitas. Betul. Saya pernah menemui itu di trotoar yang harusnya kan ada penanda begitu untuk teman-teman disabilitas, itu malah mengarah ke itu ke drainase itu ya. Itu bahaya sekali Nah sebenarnya. itu jadi soal. Jadi kalau penyandang disabilitas di luar yang tunanetra itu tidak masalah. Tetapi teman-teman kita yang tunanetra itu kan jadi soal. Bagaimana kita mau mengakomodasi mereka? Padahal keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi itu cukup tinggi. Kalau saya ikuti penjelasan dari Pak Stephen tadi, cukup tinggi. Nah ini yang tidak diakomodasi dengan baik oleh negara. Terima kasih. Oke, baik. Ini banyak yang sudah ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Kita langsung buka penelpon saja dan juga untuk Anda ada beberapa komentar juga yang sudah masuk di live streaming kita di fanpage Facebook RRI Manado. Jangan lupa di like, di share juga. 082195835080 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Silahkan, jangan lupa topik kita terkait dengan Hari LSM Sedunia yang kita peringati hari ini. Dan peran LSM dalam dinamika pemilu 2024. Kita ke penelpon yang pertama. Oke, baik. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Di mana Pak? Dengan Elik. Pak Elik. Di Palampa. Oke, Pak Elik. Stephen Kuas teman ini. Oh iya. Oke, sama-sama Pak ya. Oke, langsung saja Pak Elik. Begini Pak Stefan, dengan narasumber semua ya. Kita pernah waktu ketua Panwaslu kita bilang Pak Ardiles atau Pak Sape itu, orang tunanetra. Kebanyakan ini persoalan pemilu ini setiap 5 tahun itu undangan. Karena kalau orang ini tinggal di lingkungan satu dapat undangannya di jauh ya. Oke. Nah, bagaimana terus? Sampai sana musuh tutup. Oke. Orang pihak ini boleh. Pemerintahan ketua penitia dari dengan KPU sama jangan golput. Ya. Kamu yang bikin golput. Orang sini boleh baca itu harus terlambat. Baik. Orang nggak tahu. Tapi Pak Elik tidak golput Pak Elik ya? Nah, tapi tidak. Kedengarannya sih ada sih, nyoblos sih Pak Elik sih. Walaupun Stephen jauh ya Pak Elik ya. Stephen tahu kan barometer Palampa itu tunanetra banyak karena balainya di sini. Iya. Memang tidak ada kendala di TPS di sini. Cuma ada beberapa TPS yang tidak menyoblos karena kertas undangannya persoalan begini. Dia datang bawa KTP. Orang tanya undangan. Ada dong datang bawa undangan. Dia nak bawa KTP. Seperti itu. Mestinya kan padahal padahal orang di situ. Ada juga dari TPS 1 dia mesti pikir TPS 9. Inilah penyelenggara pemilu. Kalau berikutnya itu kalau mau data itu tanya Pak Kepala Lingkungan masih. Artinya TPS-nya dekat-dekat rumah aja lah begitu ya Pak Elik ya. Kan ada TPS di lingkungan 1 kan yang dekat. Ya. Cukup di situ, masa lingkungan 1 bukti lingkungan 9, kalau di 1 kilo bajalah. Baik, Pak Elik. Inilah persoalannya. Kalau soal dan DP kesulitan di TPS di Ampas ini Pak Stefan tidak masalah. Cuma yang saya lihat itu juga yang terakhir, orang pendamping mau baca oblos. Di TPS lain, itu pendamping kasih formulir. Di TPS lain, nganda. Orang jadi bingung di situ. Di mana ini Pak Stefan orang ini panitia pemantau di TPS di sini? Dorang cuma haga-haga, cuma bukan haga, cuma yang cuma dengar-dengar. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Elik di Pal 4 ya. Sambil menantikan satu lagi penelpon, baca dulu yang sudah masuk di live streaming kita pagi ini di Facebook dari Sofi Longdong. Ya, selamat pagi narasumber. Memang pemilu sudah berlangsung dengan baik dan aman dan terkendali. Soal pelanggaran pemilu masih ada menurut Ibu Sofi ya. Contohnya money politik dan itu sudah bukan rahasia lagi, nyata sekali katanya. Dan ada yang bagi-bagi terpilih ya. Dan otomatis yang jadi wakil rakyat yang nantinya akan membawa suara rakyat di Dewan, apakah caleg tersebut termasuk wakil rakyat yang tidak berkualitas? Itu mungkin pertanyaan dari Ibu Sofi. Terima kasih Ibu Sofi. Dan satu lagi penelpon di belakangnya Pak Elik. Oke. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Toar. Oke Pak Toar, silakan. Ini saya mau langsung aja mau tanya kepada Brigade Permesta. Oke. Ini nama Permesta ini diambil cikal bakal dari
1958. Oke. Kenapa mengambil nama Brigade Permesta ya? Iya. Baik. Sebab saya anak Permesta. Kakak-kakak saya sudah meninggal, Permesta juga. Yang tinggal satu ini kakak saya perempuan. Sudah usia hampir 90 tahun. Ya. Baik. Jadi saya tahu sejarah Permesta. Saya mengalami. Jadi saya mau bertanya di sini, apakah nama Permesta ini cikal bakal dari Permesta 1958? Oke, baik. Karena program Permesta itu, perjuangan Permesta kan dia perjuangan semesta ya. Semesta. Ya, saya mau kasih tahu bahwa kita sudah rasakan bagaimana perjuangan Permesta, tujuan Permesta pada waktu itu, yaitu keadilan pendapatan daerah, ya, dan pembangunan ya, kesetaraan ya. Iya, dan bebas beasiswa. Oke. Uang sekolah itu perjuangan Permesta semua itu. Oke. Tapi ada kalanya saya mendengar bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa Permesta adalah pemberontak. Itu barangkali dia itu ex-PKI barangkali orangnya. Ya. Baik, komunis itu adalah juga menjadi perjuangan Permesta. Baik. Saya mau bertanya, ini nama Permesta ini diambil dari cikal bakal 1958. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Toar ya. Sudah ada 3 penelpon. Mungkin kita ke Prof. Ferdinand dulu ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, termasuk juga dari Bu Sofi tadi. Apakah kemudian calon anggota legislatif yang money politik tadi ya, apakah itu juga berkualitas atau tidak? Silakan dijawab, Prof. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Pak Eli. Memang ini tadi saya sudah katakan bahwa KPU itu harus mawas, ya, harus mawas, melihat dan juga kepala-kepala lingkungan pada waktu pendataan pemilih harus melihat di lingkungan itu ada disabilitas atau tidak, ya kan? Dia disabilitas bidang mana? Oke, bidang mana? Nah, kebetulan ini Pak Eli kita adalah tunanetra di Palampa. Saya dulu masih mahasiswa aktif di sana di Karang Taruna, ya, dalam pembinaan ini. Nah, kemudian yang jadi persoalan di sana adalah tadi soal pendamping. Ada yang pakai formulir, ada yang enggak. Ini kan kesalahannya KPU. Sosialisasi yang tidak mantap. Ya. Kalau mau ke sosialisasi, itu harus sampai kepada akar rumput. Jangan hanya kita sosialisasi secara pada waktu BIMTEK. Nah, BIMTEK itu kan sudah dekat hari H. Tetapi harusnya misalnya ini 2024, 2025 itu sudah mulai dipersiapkan. Oke. Ya. Jadi persiapannya harus lebih panjang lagi ya, Prof. Apakah ada perubahan dari 2024 untuk 2029 atau seperti apa? Itu sosialisasi secepatnya. Kemudian memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita disabilitas. Kemudian dari Ibu Sofia tadi tentang money politics, apakah itu berkualitas atau tidak. Nah, kita pada umumnya Ibu Sofi, kalau kita mengeluarkan uang untuk sesuatu, pasti kita ada balance. Ya kan? Nah, ada balance dari hal itu. Artinya orang bilang kasih pulang modal. Nah, kalau kasih pulang modal, apakah perhatian caleg itu atau anggota legislatif itu pada persoalan pembangunan atau mau kasih pulang modal? Itu di soal. Kalau orang kaya, ya no problem. Ya. Tapi paling dia akan cari proyek. Mas, kan? Tetap ada lah. Tetap cari imbalan. Ada imbalannya, betul, Prof. Dia akan cari proyek, tetapi masih bisa mengkonsentrasi untuk pembangunan masyarakat. Tetapi berapa persen? Ya. Itu jadi soal. Berapa persen? Sehingga kualitas dari para anggota dewan kita yang dalam tanda petik memainkan dengan politik uang itu, kualitasnya kita perlu awasi. Ini para LSM ini
jangan berhenti di sini. Oke. Ya, jangan berhenti di pemilu. Tetapi harus mengawasi terus sampai pada kinerja mereka. Harus mengawasi terus pada kinerja mereka. Sehingga kualitas anggota dewan itu betul-betul mewakili masyarakat. Ya. Karena jelas kan konstituennya jelas, dapil. Ya kan? Konstituennya jelas, dapil. Sehingga mereka betul-betul menyuarakan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, itu yang perlu kita lihat dalam konteks pelaksanaan demokrasi khususnya pemilu. Kalau untuk Pak Toar tadi, barangkali kalau tujuan Permesta itu adalah pemerataan pembangunan, itu tujuan utamanya. Pemerataan pembangunan yang sekarang sudah dijalankan di reformasi. Betul. Ya, jalankan tapi belum 100%. Sekarang otonomi daerah ya, Prof, ya, salah satunya itu ya. Sudah mulai jalan. Misalnya tadi beasiswa, ya, udah beasiswa. Sekarang kan anak-anak miskin dapat beasiswa, KIP, ya, kartu KIP, dan seterusnya. Sehingga mereka punya kesempatan untuk belajar sampai pada pendidikan tinggi. Tetapi yang kita sudah tahu pertanyaan Pak Toar tadi untuk Pak Ronald ini. Tolong jawab. Tapi intisari daripada Permesta tadi itu pemerataan pembangunan. Betul. Ya. Kalau tidak salah dulu antara Jawa dan luar Jawa, antara timur dan barat. Pak Ronald silakan ya. Iya. Jadi Brigade Permesta atau Ormas Brigade Perjuangan Rakyat Semesta, dia berdiri pada tanggal 19 November 2019 yang kami ini. Itu berdasarkan Akta nomor 12 tanggal 19 November 2019 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Brigade Perjuangan Rakyat Semesta oleh Notaris Ahmad Ma'arif, SHMKN. Nah, kemudian Brigade Permesta itu berdasarkan Pancasila dan bersifat mandiri, terbuka, demokratis, modern, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada profesionalitas. Nah, kalau namanya ini gimana nih Pak Ronald? Apakah sama-sama perjuangan rakyat semesta tapi perjuangannya beda ya? Iya, disesuaikan dengan zaman. Jadi masa dulu dengan sekarang kan beda. Tetapi kami Brigade Permesta yang ada saat ini adalah membantu pemerintah. Oke. Tapi mungkin juga Pak Toar ingin tahu apakah kemudian yang tergabung di Brigade Permesta ini orang-orang yang keluarga Permesta misalnya seperti Pak Toar tadi sempat menyampaikan. Iya, jadi ada juga yang keluarga Permesta dan nanti hari Minggu kita akan mengadakan pertemuan juga. Jadi dihadiri oleh pelaku-pelaku tokoh sejarah Permesta. Jadi mungkin kita yang masa saat ini pasti mau dengar, apa dorang pe clue-clue. Mungkin dorang mau cerita tentang sejarah Permesta seperti apa waktu dulu. Jadi itu. Jadi asal muasal nama Brigade Permesta sendiri ini ada inisiatornya dari para pelaku sejarah ini juga. Dari Permesta sendiri. Iya. Jadi karena tadi pertanyaannya Pak Toar seperti itu, kenapa memakai nama Permesta di dalam organisasinya. Walaupun perjuangannya sudah beda ya begitu ya. Dan ini Pak Stefan mungkin ingin menanggapi ketiga pertanyaan tadi. Iya, tadi dari Pak Elik sama-sama sebagai penyandang disabilitas. Silakan Pak Stefan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Memang banyak hal yang kita ingin sampaikan juga. Untuk sebagai pertanyaan Pak Eli yang menjadi pemantik pada saat ini. Nah, ini memang pertama teman-teman yang kita, kalau misalnya pada saat soal salah pendataan, memang teman-teman harus ingat pada saat itu teman-teman itu terdaftar di mana dulu. Nah, itu pertama. Baru kedua, ketika teman-teman mau pindah itu 7 hari sebelum itu harus laporkan dulu. Itu harus ingat dulu. Nah, baru kemudian ketika teman-teman itu sudah ada ada undangan terus tidak dijalankan, nah itu memang jadi catatan untuk teman-teman KPPS gitu teman-teman. Jadi baru terus untuk terkait dengan pendamping. Nah, kalau terkait dengan pendamping ketika tidak diisi formulir, boleh teman-teman itu protes. Itu kan gini. Ini bukan masalah formulir, ada formulir dan tidak ada formulir. Itu ketika mereka isi formulir, teman-teman, di situ ada konsekuensi hukum. Betul.
Konstitusi hukum ini yang kita dusu. Jangan sampai pendamping kita ini laporkan ke pihak-pihak tertentu yang menguntungkan mereka misalnya. Nah, ini yang poin ini. Baru kemudian kenapa harus ada pendamping, harus isi 3 formulir disabilitas itu karena apa? Jangan sampai ada mobilisasi massa di sana. Begitu. Jangan dia terus, dampingi dia terus. Dan harus ingat, kalau pendamping itu harus dibawa oleh teman-teman disabilitas netra sendiri atau teman-teman disabilitas umumnya. Jangan dari atau ada larangan dari KPPS sendiri, atau misalnya KPPS bilang, oh kita sudah sediakan pendamping, jangan. Sebaiknya keluarga, Pak Stephen. Ya, memang itu Pak, memang. Boleh juga bawa sendiri kan? Memang itu memang disarankan bawa pendamping sendiri karena persoalan pertama begini. Untuk masalah komunikasi dan komunikasi, kedekatan dan pemahaman keperluan itu, biasanya pendamping sehari-hari dan keluarga itu sudah lebih tahu. Karena kalau kita bersuara untuk teman-teman netra, ini si A di mana Kang? Sebentar kiri kanan itu dapat dengar, Bapak Ibu, betul enggak? Baru itu pertama, baru kedua, template braille itu ketika ini saya putar template braille, maksudnya di kiri ke kanan. Nah, ini jadi tetap template braille tetap jadi, tapi itu nanti akan tertukar. 3 jadi 1 jadi 3, tapi 2 tetap 2. Nah, itu baru terus untuk pemantau di sana, memang di Manado memang kami sediakan 6 orang dan 3 itu memang dari teman-teman netra langsung dan itu memang orang-orang empal langsung. Memang ada beberapa hal yang kita temui di sana. Memang dari pelayanannya memang pertama belum ramah, kemudian masih banyak yang tidak diprioritaskan. Terus terang Bapak Ibu, Urus Eli, sekedar informasi supaya terpublikasikan, ini pasti KPU Kota Manado, kebetulan kita juga baru audiens dengan KPU Kota Manado 1 minggu sebelum itu, dan juga sampai komisioner data kita sampaikan hal yang sama. Dan pada hari yang sama kebetulan laporan dari pemantau PPUAD itu memang, ketua, bagaimana ketua ini? Ketua orang belum nilai-nilai ini, bagaimana orang mau bikin pemantauan? Nah, terus terang kita langsung telepon DP kan, kebetulan kita ada nomor KPPS, kita telepon bendahara dulu, bendahara KPU Nado, kemudian operator kita telepon, kita minta nomornya ketua KPPS dan kita telepon langsung ke KPPS. Boleh tanya Pak Ibu Esther namanya. Nah, Ibu Esther bilang, Bu, bagaimana Bu, teman-teman disabilitas ini belum dilayani? Oh, gimana? Oh, suruh tunggu Pak. Setelah itu dia langsung koordinasikan ke KPPS. Makanya itu yang kita bilang, jangan sampai kita pinjam bahasanya Prof, jangan sampai cuma pimpinan-pimpinan yang banyak tahu. Jangan sampai terus kemudian teman-teman KPPS yang pelaku-pelaku di lapangan ini masih kurang tahu lah begitu Bapak Ibu. Makanya kita maksud yang kita minta ke depannya, tolong ketika ada BIMTEK KPPS diberikan ruang lah untuk kami PPUAD. Karena terus terang dari C3 formulir disabilitas, template braille dan TPS yang akses bagi penyandang disabilitas itu dan harus ramah bagi yang usul itu adalah PPUAD pusat memang, tapi dikoordinasikan dengan kami apa yang menjadi kebutuhan. Dan satu poin lagi yang paling penting, jangan sampai hanya pemenuhannya bukan sesuai standar. Ini yang jadi permasalahan. Kelihatan dia akses, kelihatan dia tapi sebenarnya teman-teman kursi roda, teman-teman netra itu tidak bisa mengakses. Nah, itu persoalan, itu yang makanya kita bilang jangan cuma sesuai pemenuhan, melainkan sesuai standar yang ada harus diberikan pemenuhan. Nah, ini sekedar merespon saja sedikit yang paling terakhir, yang terkait dengan akses publik bagi penyandang. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sana ada 33 hak, 25 sektor. Nah, diantaranya di sana ada pendataan, hak politik, bebas dari stigma dan seterusnya, dan khususnya untuk akses publik. Nah, ini memang harus akses bagi penyandang disabilitas. Untuk gedung-gedung harus ada bidang-bidang untuk teman-teman kursi roda, untuk netra ada guiding block namanya yang tadi. Yang penunjuk arah itu, apakah belok atau berhenti dan seterusnya. Itu jangan sampai cuma pemenuhan. Ketika pemenuhan akan jadi seperti yang
moderator sampaikan tadi, seharusnya harus berhenti atau harus belok, dia terus akhirnya dia jatuh. Ya, baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan semakin dilibatkan lagi ya Pak Stephen ya. Harapannya juga sudah diberikan juga, mungkin Pak Ronald juga ada harapan-harapan di Hari LSM Sedunia ini. Ya, sebaiknya kita tetap hidup rukun dan damai, karena memang ormas-ormas yang ada sebaiknya orang harus mendukung pemerintah, paling pokok itu. Oke. Kan sekarang ormas diverifikasi dulu oleh Kesbangpol, Pak. Iya, Ronald. tidak sembarang. Karena ada juga istilah ormas-ormas yang tidak keluar dia punya izin. Ada juga orang bilang, ada ormas liar. Tetapi paling pokok di sini, orang jaga itu persatuan kesatuan. Karena ini Sulawesi Utara ini sudah dikenal di mana-mana. Cuma enaknya di Sulawesi Utara ini, kemarin juga ada beberapa ormas, dari 30-an ormas itu kita mengadakan ibadah Natal bersama. Apa yang terjadi di situ, ada satu kebahagiaan. Justru orang mengikrarkan agar supaya orang menjaga keamanan yang ada di Sulawesi Utara. Termasuk mengawal pesta demokrasi. Iya, kemarin, ya? siap. Ya, baik ya. Dan mungkin ke Prof. Ferdinand. Boleh 1 menit ya? Oke, boleh silakan. Singkat saja Pak Stephen. Singkat saja. Yang paling terakhir Bapak Ibu, dan tolong untuk untuk organisasi yang memperjuangkan, sekali lagi, untuk yang memperjuangkan hak politik bagi disabilitas setelah PPOAD, memang di Sulawesi Utara banyak organisasi penyandang disabilitas. Nah, untuk itu kami selalu berkoordinasi ketika diberikan kepercayaan untuk teman-teman ketika KPU, Bawaslu dan semua pemerintah ketika diberikan kepercayaan untuk untuk PPUAD untuk melaksanakan kegiatan, kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman OPD yang lain. Nah, untuk itu jangan sampai salah sasaran begitu Bapak. Itu pertama. Dan paling terakhir, untuk teman-teman disabilitas, pesan untuk dari kami PPUAD, jangan pernah sesali apa yang sudah tidak ada, tapi sesali yang masih ada tapi kita tidak maksimalkan. Dan untuk pemerintah dan KPU dan Bawaslu, oleh karena kami memiliki keterbatasan, tolong layani kami tanpa batas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stephen ya dari PPUAD. Nah, ini Prof, silakan Prof. Ini terkait dengan topik kita sekaligus juga menutup ya Ki ya. Terkait peran LSM dalam dinamika pemilu tidak hanya 2024, kita harapkan ke depannya lagi. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Memang LSM ini akan diharapkan bisa menopang semua aspek ya. Tidak hanya pemerintah saja. Terutama dalam hal-hal yang terkait dengan pembangunan. Khususnya pembangunan politik yang kita bicarakan saat ini, yaitu pesta demokrasi. Nah, oleh sebab itu ke depannya LSM yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Utara ini, mari kita bersama-sama. Tadi harapan dari Brigade Permesa itu menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat. Tetapi bagaimana LSM ini bisa berfungsi sebagai penyalur aspirasi. Baik. Ya, penyalur aspirasi tentang hak dan kewajiban masyarakat. Sebagaimana yang diperjuangkan oleh teman kita dari PPUAD. penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Mereka berusaha untuk memperjuangkan. Tadi baru dari sisi itu pendamping tadi, ya, pendamping misalnya. Kalau tunanetra ya cuma mau arahkan. Tetapi persoalannya kalau dia tunarungu, siapa yang tahu DP bahasa? Ya kan? Ya pasti keluarganya. Baik, betul ya. Supaya tidak terjadi kebocoran dalam hal yang ke depan. Itu yang harus dipersiapkan ke depan. Prof. Oke. Baik, terima kasih Prof. Ferdinand, kemudian juga Pak Ronald dan juga Pak Stephen sudah bisa hadir berbagi bersama kita pagi hari ini di Forum Kawan Dua. Singkat sekali waktunya, mohon maaf juga untuk ini masih banyak yang telepon yang masuk dan beberapa komentar yang belum kita bacakan pagi hari ini, tapi mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi lah kita akan membahas terkait hari ini. Selamat Hari LSM Sedunia buat teman-teman LSM dan juga Ormas. Dan saya Steve Kolibu. Saya Velki Mecun. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Forum Kawan 2 edisi selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1